Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novianto Ramadhanu. Di sini kita akan membahas materi tentang teori bahasa dan otomata. Jadi untuk teori bahasa itu membicarakan bahasa formal atau formal language, terutama untuk kepentingan perancangan kompilator atau compiler dan pemrosesan naskah atau teks prosesor. Bahasa formal adalah kumpulan kalimat dan semua kalimat dalam sebuah bahasa dibangkitkan oleh sebuah tata bahasa atau input grammar. Dan otomata adalah mesin abstrak yang dapat mengenali atau recognize, menerima atau accept, atau membangkitkan atau generate sebuah kalimat dalam bahasa tertentu. Kemudian di sini ada grammar dan bahasa. Kalian bisa baca untuk konsep dasarnya. Jadi pada pembicaraan grammar, anggota alfabet dinamakan simbol terminal atau token. Kalimat adalah deretan hingga simbol-simbol terminal. Bahasa adalah himpunan kalimat. Anggota bahasa bisa hingga kalimat. Simbol-simbol berikut adalah simbol-simbol terminal. Jadi di sini itu ada syarat-syarat supaya bisa disebut simbolnya itu simbol terminal. Kemudian di sini ada syarat-syarat simbol tersebut disebut simbol non terminal. Mungkin sisanya bisa kalian baca sendiri ya. Nah, kemudian dalam gambar ini ada yang disebut klasifikasi Chomsky. Jadi misalkan gambar G didefinisikan sebagai pasangan 4 tupel, yaitu VT simbol terminal, VN non terminal, S simbol awal, dan Q himpunan produksi. Jadi untuk grammar itu ada 4 tipe. Yang pertama itu tipe ke-0 atau UG, unrestricted grammar. Mungkin kalau misalkan baca cirinya sini agak pusing, tapi intinya sebelah kiri itu pasti lebih besar dari 0, atau biasanya sebelah kiri itu lebih besar dari yang ada di sebelah kanan. Dan sebelah kiri atau sebelah kanan itu boleh terdiri dari VT ataupun VN. Yang kedua ada tipe ke-1 yaitu CSG. Jadi untuk CSG ini di sebelah kiri, simbol sebelah kiri itu harus lebih kecil atau sama dengan simbol sebelah kanan. Misal simbol di sebelah kanan ada 2, maka simbol di sebelah kiri itu maksimal harus ada 2 buah. Dengan ketentuan simbol sebelah kanan kiri atau simbol sebelah kanan itu boleh terdiri dari bilangan simbol terminal maupun non terminal. Kemudian ada grammar tipe kedua atau disebut CFG. Untuk CFG ini syarat utamanya simbol sebelah kiri itu harus non terminal dan simbol sebelah kanan itu boleh non terminal ataupun terminal. Kemudian ada tipe ketiga atau regular grammar. Ini syaratnya agak mirip dengan yang grammar tipe kedua, tapi perbedaannya kalau di grammar tipe ketiga ini simbol sebelah kiri itu harus non terminal dan simbol di sebelah kanan itu minimal terdapat 1 simbol non terminal seperti VT non terminal, terminal non terminal, ataupun terminal non terminal dan terminal kayak gitu. Jadi pokoknya di sebelah kanan itu harus terdapat 1 simbol non terminal. Iya. Kemudian kita akan ngebahas tentang mesin pengenal bahasa. Jadi untuk setiap kelas Chomsky itu punya sebuah mesin untuk pengenal bahasanya. Seperti UG itu dikenal dengan mesin Turing, untuk CSG itu terkenal dengan linear bounded automata, dan CFG itu terkenal dengan push down automata, sedangkan untuk RG itu terkenal dengan finish state automata. Yang akan kita bahas ini pertama adalah finish state automata atau automata hingga. Jadi untuk automata hingga itu didefinisikan sebagai 5 pasangan tupel, yaitu K, VT, M, S, dan Z. Di mana K itu himpunan hingga stata, VT itu himpunan hingga simbol, M itu fungsi transisi, S itu adalah stata awal, dan Z itu adalah himpunan stata penerima. Untuk automata hingga itu ada 2 jenis, yaitu deterministik dan non-deterministik. Nah, untuk pengertiannya bisa kalian baca.
Ini adalah contoh AHD. Misal di sini ada K, yaitu Q0, Q1, Q2. Tadi kan kita baca K itu adalah himpunan hingga stata. Kemudian VT ini adalah simbol terminal yang terdiri dari A dan B. S ini adalah Q0 dan Z ini adalah stata penerimanya. Berarti dimulai dari Q0 dan diterima di Q0 ataupun Q1. Di sini ada tabel M. Jadi ini kayak tabel alurnya gitu. Misal simbol A itu dari Q0 ke Q0. Kemudian dari Q1 ke Q0. Kemudian dari Q2 ke Q2. Dan kalau misalkan kita gambar grafnya jadi kayak gini. Nah, kemudian misalkan simbol B ini dari Q0 ke Q1. Kemudian dari Q1 ke Q2, dari Q2 ke Q2. Nah, kalau misalkan kalian gambar grafnya, totalnya jadi kayak gini. Nah, berarti di contoh ini kita akan melihat apakah kalimat ABB BAB itu diterima atau enggak oleh automata ini. Misal ada susunan kalimat yang di atas itu, misal dimulai dari Q0. Kemudian kita lihat huruf A, berarti kan Q0, huruf A itu kan muter di Q0, berarti kan masih di Q0 dong. Kemudian kita lihat huruf B. Huruf B itu kan dari Q0 ke Q1, berarti pindah ke Q1. Kemudian kita lihat lagi masih huruf B. Dari Q1 pindah ke Q2 apabila huruf B. Kemudian di Q2 kita lihat huruf A. Maka di sini bakal muter hurufnya. Masih di Q2. Kemudian kita lihat lagi huruf B. Masih muter di Q2. Huruf A lagi masih muter di Q2. Huruf B masih muter Q2. Huruf A itu masih muter Q2. Dan huruf B juga masih muter Q2. Nah, berarti kesimpulannya kalimat ini tidak diterima karena Q2 itu bukan stata penerima. Nih, karena Q2 itu bukan Z. Kalau misalnya kita lihat di sini Z-nya itu hanya Q0 dan Q1. Jadi kalimat ABB itu tidak diterima. Seperti itu. Kemudian ada AHN atau automata hingga non-deterministik. Untuk perbedaannya bisa kita lihat di tabelnya ini. Apabila AHD itu, satu simbol itu hanya boleh pindah ke satu stata. Misal kita lihat dari Q0, A itu hanya boleh pindah ke satu stata, yaitu Q0 aja. Nggak boleh pindah ke Q1 atau Q2 kalau untuk AHD. Dan untuk AHN ini bisa kita lihat A itu misal dimulai dari Q0, bisa pindah ke Q0 ataupun Q1. Dan begitu yang lainnya. Nah, ini contoh dari automata hingga non-deterministik ya. Misal di sini ada kalimat AABB. Q0 itu kan ada, pertama kita cek, mulai dari Q0 kan, kita cek A. A itu kan ke Q0 atau Q1. Berarti jawabannya ada dua, Q0 atau Q1. Kemudian kita cek yang di Q0. Q0 ke B. Dari B, berarti kan Q0, huruf B dari Q0 itu bisa ke Q0 atau Q2. Berarti jawabannya ada dua, Q0 atau ke Q2. Kemudian kita cek Q1. Kita cek di sini kan huruf A-nya itu di Q1. Berarti dari Q1 itu bisa ke Q1 atau Q4. Kayak gitu. Jadi nanti untuk hasil akhirnya Q0, Q2, Q2, Q4, Q1, Q1, Q4. Dan kalimat ini diterima karena kita mengandung Q4 di jawabannya ini. Yang mana Z-nya itu harus berada di Q4. Seperti itu. Dan untuk activity-nya, kalian mungkin bakal mengerjakan soal seperti ini. Akan saya beri kalimat dan akan kalian tentukan apakah kalimat tersebut diterima ataupun ditolak. Cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Mohon maaf kalau misalkan ada yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.